Ada nggak lawan yang paling berat yang dihadapi pada saat mengikuti turnamen? Kalau selama ini saya ikut pertandingan maupun turnamen, kalau lawan yang paling berat itu yang saya lawan waktu di kejuaraan RUC Rektor Unas Cup. Yang lawan dimana lawan saya itu lawan Papua. Orang Papua? Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Lali 19. Baik, kali ini kita akan berbincang dengan prajurit satu Aswar. Ya, yang dimana kali ini prajurit satu Aswar adalah seorang atlet Kempo yang sudah memiliki banyak prestasi. Baik, bagaimana kelanjutannya, kita akan berdiskusi atau ngopi santai dengan Pratu Aswar. Baik, selamat sore Pak Aswar. Selamat sore. Baik, sore. Ngomong-ngomong nih, Pratu Aswar, saya dengar sudah banyak prestasi yang dimiliki melalui olahraga Kempo. Kalau boleh tahu nih, bisa nggak diceritakan bagaimana profil biodatanya seorang Pratu Aswar? Sebelumnya terima kasih Batan telah mengundang di podcast Lali 19. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan diri, saya berterima kasih banyak sama Batan. Baiklah, nama saya Aswar, pangkat Pratu, lettingan 2019 di Kesatuan Denpom Divisi 3. Tapi sebelumnya saya di Jakarta, satuannya di Yonpoma. Oh begitu, berarti baru pindah di sini ya? Sudah 3 tahun Pak sampai sekarang ini. Oh sudah 3 tahun, Ya. Cukup lumayan ya. Lumayan juga. Kalau boleh bertanya-tanya nih, masalah prestasinya, sejak kapan nih Pak Aswar mulai tertarik untuk bergabung dengan olahraga Kempo? Kalau waktu saya masuk di bela diri Kempo ini waktu 2019, itu pun waktu saya sekolah 2012 kelas 1 SMA. Sebelumnya itu saya masuk di organisasi Paskibraka, Remaja Masjid dan PMR. Tapi saya dengar-dengar ini ada Kempo Baton. Iya. Makanya saya agak tertarik sama bela diri ini. Karena bela diri ini ya boleh dibilang katanya kumpul. Jadi pas itu saya tertarik, saya ikuti. 1 minggu saya ikuti bela diri ini. Nggak tahu saya itu sampai 1 minggu itu saya tinggalin Paskibraka, PMR sama Remaja Masjid. Ya demi Kempo, ya karena waktu pas ya senang gitu. Kayak gimana ya, jiwa saya itu ya memang tertuju pada bela diri ini. Betul. Berarti memang Kempo ini sudah menjadi pilihan utama ya dari sekian banyak organisasi yang diikuti ya? Itu pun baru pertama kali saya masuk itu bela diri. Cuma masuk bela diri ini daya tariknya itu tinggi Baton. Jadi ajarannya gitu ya keren lah gitu. Sampai saya bisa menjiwai bela diri ini Baton. Mantap. Oke, baik. Jadi kira-kira siapa yang paling mendukung Pratu Aswar pada olahraga bela diri Kempo ini? Sebelumnya kalau saya yang mendukung itu teman-teman saya yang support. Tapi setelah saya laporan ke kedua orang tua saya, saudara saya, dan keluarga saya juga, ya alhamdulillah dapat dukungan juga. Kayak semangat, support. Dia itu selalu mendukung saya meski pulang sekolah. Saya bantu dulu orang tua saya. Kalau saya berangkat izin ke belajar bela diri Kempo, pasti dia itu nggak ngomong-ngomong, pasti yang disuruh berangkat, ya sekendaraan langsung berangkat.
Wah, luar biasa ya dukungan orang tuanya ya. Alhamdulillah. Mas, kalau boleh tahu kerjaan orang tuanya di kampung apa ya Pak? Kalau kerja orang tua saya di kampung, kalau bapak saya nelayan Batam. Oh, Dan sekaligus rumput laut, tapi sekarang udah berhenti di rumput laut. Kalau ibu sekarang udah almarhum. oh iya, itu berduka cita ya. Siap. Baik, baik. Berarti orang tuanya sudah mendukung full untuk seorang Pratu Aswar. Baik. Siap. Selanjutnya kan ada banyak tuh kecabangan bela diri. Contohnya karate. Kenapa mesti memilih olahraga bela diri Kempo? Kalau menurut saya secara pribadi, Kempo ini diantara saya kenal-kenal antara bela diri Kempo sama bela diri lain, ya mungkin saya cocoknya di Kempo. Memang banyak bela diri yang keren-keren gitu, sampai bisa terbang-terbang gitu. Tapi yang paling saya suka di Kempo ini yang bisa narik saya ke situ sampai nggak pindah-pindah bela diri, ya karena ajarannya. Memang di ajarannya itu dia mengajarkan yang paling saya pedoman itu, perangilah dirimu sendiri sebelum perangi orang lain. Oh, luar biasa. Itu moto dari olahraga bela diri Kempo ya? Siap. Makanya saya bisa mengendalikan diri seperti ini maupun masalah apa. Alhamdulillah selama ini tidak pernah ada masalah. Palingan kebijakan. Mungkin dia udah lihat diri saya, oh ternyata orangnya baik. Oh gitu. Berarti lebih kepada rendah hati ya? Siap, rendah hati seperti itu. Dia pun doktrinnya gitu, di antara bela diri lain ya lebih mencoloknya di ini Batam. Jadi dia tidak mengajarkan membunuh lawan, tapi dia cuma mengajarkan melumpuhkan lawan dan memijaki lawan demi kedamaian ke depannya gitu Batam. Oh. Jadi itu yang bikin saya tertarik sampai sekarang. Ya begitu kepribadian saya selama di Kempo. Baik, baik. Berarti cocok nih dengan apa ini, seorang profesinya sebagai polisi militer ya. Siap Batam. Begitu mendukung sekali. Kebetulan jadi penegak hukum, bela diri Kempo yang mengunci. Kan kami juga pakai di bela diri Kempo karena menggunakan borgol, nopel, jadi nggak sampai mencederai lawan. Betul, betul. Tertarik sekali saya ini. Sangat luar biasa ini Pratu Aswar. Siap. Baik, ya kita kembali lagi. Kalau sewaktu mengikuti turnamen nih, ada nggak lawan yang paling berat yang dihadapi pada saat mengikuti turnamen? Kalau selama ini saya ikut pertandingan maupun turnamen, kalau lawan yang paling berat itu yang saya lawan waktu di kejuaraan RUC Rektor Unas Cup, yang di mana lawan saya itu lawan Papua. Orang Papua? Siap. Oh, gitu. Itu pun orang Papua itu kalau dari segi fisik ya mungkin lebih unggul dia daripada saya. Karena saya cuma unggulnya di ketinggian. Kalau dia tinggi, ya itulah untungnya dia. Terus dari tekniknya itu, Baton, Iya. dia tahu segala teknik. Mungkin saya nggak tahu waktu saya lawan memang gimana ya. Tapi dari orang Papua ini yang saya lawan selama ini, yang saya jadikan motivasi buat mungkin saya masih belum terima begitu. Belum terima. Iya. Aku mungkin saya harus mengalahkan dia. Harus berlatih lagi. Harus berlatih lagi. Betul, Gitu. betul. Siap. Baik. Berarti kekalahan ini yang menimbulkan motivasi dari Pratu Aswar untuk tetap berlatih dan berlatih ya. Siap. Baik. Seperti itu. Luar biasa. Baik. Kalau Kempo itu ya, kan dia bukan tuh. Pernah nggak mengalami semacam cedera begitu? Kalau yang namanya latihan ya harus siap tanggung risiko begitu kan.
Betul. Ya namanya cedera itu ya urusan biasa kalau untuk seorang bela diri. Kalau selama ini waktu saya ikut pertandingan dan hal lain tentang tempo, ya nggak jauh-jauh sih. Palingan ya lutut. Kalau hal lain sampai patah, ya mungkin enggak, karena bela diri tempo ini sebenarnya praktis, simpel. Jadi dia itu nggak sampai, makanya dokternya itu nggak sampai melukai. Oh betul. Palingan kalau kita salah teknik, ya disitulah kadang kita salah tekniknya, gerakan kita lagi gimana, ya disitulah kadang terjadinya suatu cedera. Dan mungkin kurang latihan fisik atau teknik juga, begitu. Itulah yang bikin menarik pada olahraga kempo ya. Siap. Jadi meskipun nggak terlalu mungkin gerakannya agak salah, tapi cederanya nggak terlalu fatal ya. Nggak terlalu fatal. Oh iya, Siap. baik, cukup menarik ya. Apa sih yang Anda persiapkan sebelum mengikuti turnamen begitu? Kalau yang dipersiapkan, oh iya, kalau secara pribadi saya, kalau sebelum saya ikut bertanding, ya terutama sebelum-sebelumnya itu ya fisik dulu, terus latihan rutin sama teknik-teknik. Dan kalau udah yakin, udah mantap, ya baru udah siap. Tapi sebelumnya, setelah itu, kalau udah selesai persiapan dari latihan itu, saya juga ke orang tua minta restu, termasuk saudara saya dan keluarga, minta dukungan untuk saya bertanding. Semoga saya bisa menjadi juara, bisa bangga kalian, termasuk daerah saya. Nah itu yang harus saya siapkan gitu. Kalau dari segala material ya syukur kalau di Kempo ini terdukung, baik dari pakaian, celana, sepatu dan lain-lain itu Sudah ada dukungan. Udah ada dukungan, termasuk dalam transport itu udah ditanggung dari pengurus Kempo kami di Banten. Luar biasa. Berarti memang apa ya, saling hubungannya itu memang boleh dikatakan harmonis ya. Siap, seperti itulah. Mantap, mantap. Sejauh ini prestasi apa saja yang sudah dimiliki oleh Pratu Aswar? Kalau selama ini Baton, kalau prestasi saya, kalau saya hitung-hitung itu ya, ada 5 Baton. Oh, 5 prestasi saya. Baik. Yang kalau prestasi saya yang pertama itu waktu SMA, itu 2013 kejuaraan antar dojo. Itu saya mendapat juara 2 di kelas 55. Terus yang kedua itu saya dapatnya di Popda. Itu saya bertanding di Gor Sudiang. Iya. Nah, itu syukur saya mendapat juara 1 di situ Batan. Ini waktu di Popda ini mewakili apa ini? Itu mewakili Banten dari Kabupaten Banten ya? Siap, Kabupaten Banten. Tapi masih sipil juga ya? Siap, masih sipil. Itu pun saya masih sekolah. Luar biasa. Itu pun waktu saya sekolah, saya nggak ikut sekolah itu setengah tahun gara-gara ikut Kempo ini Batan. Luar biasa. Berarti apa ini? Sudah menjadi atlet ya? Siap, di situ saya mulai jadi atlet Batan. Betul. Terus yang ketiga? Terus yang ketiganya itu waktu saya di RUC Batan. Itu RUC pada saat 2014. Itu saya sudah masuk di kelas 65. Yang sebelumnya saya di kelas 55. Nah, itu saya juara 3. Nah, di situ yang di RUC ini ketemu lawan yang Papua ini, yang saya buat motivasi dan sadar diri sendiri bahwa saya masih kurang latihan waktu itu. Oh gitu. Kalau RUC itu kejuaraan apa itu? Kak izin, kalau untuk RUC Rektor Unas Cup itu iya. pertandingannya Di Makassar ya? Siap, di Makassar. Betul. Itu se-Indonesia Timur Batan, mulai dari Sulawesi sampai ke Papua. Indonesia Timur. Siap, Indonesia Timur. Nah, di situ lawan beratnya yang ketemu sama orang Papua tadi ya? Siap. Nah, ternyata saya selidiki, ternyata pemain Papua ini memang sudah pernah bertanding di PON. Oh gitu. Ternyata memang tekniknya luar biasa. Makanya saya di situ termotivasi dengan tekniknya orang Papua ini. Ternyata sudah atlet nasional. Ya. Luar biasa. Inilah salah satu
apa yang saya suka dari Pratu Asor nih, meskipun kalah tapi apa ini tidak pantang menyerah begitu. Jadi tetap termotivasi untuk terus mengasah kemampuannya. Saya salut dengan itu. Silakan dilanjut lagi, Pak. Ya, kalau untuk yang keempat itu Batan, waktu saya di kejuaraan Porda. Itu pun waktu Porda itu Kabupaten Bantaeng yang selagi tuan rumah. Nah, di situ masih kelas 65 juga. Waktu kelas itu 65 saya dapat juara 3. Kan juara 3, ya syukur di situ lumayan lah. Saya dapat juga mulai dari pakaian dari segi materi gitu kan. Nah, itu yang saya terima lumayan, mulai dari segi dana juga tinggi karena saya lebih Gus Bantaeng yang tuan rumah. Siap. Juara 3 ya? Siap, juara 3 2014. Lumayan, itu masih sipil sudah bisa berprestasi kayak gitu. Terus yang kelima tadi itu? Terus yang kelima itu belum terlalu lama, itu tahun kemarin di tahun 2021. Itu sudah saya ikutnya sudah nggak masuk tarung karena udah dari pekerjaan, ya, makanya saya nggak diperbolehkan ikut bertarung. Tapi saya masih bisa diikutkan dari pertandingan seni. Oh, gitu ya. Yang keindahan itu ya? Siap, yang keindahan. Itu pun saya masuk berpasangan Bato. Jadi ada rekan saya itu, termasuk pasangan saya, 2 orang teman saya yang di kampung itu. Oh, jadi kalau gerakan seni itu berpasangan 2 orang ya? Siap, 2 orang. Oh, jadi menunjukkan keindahan gerakan begitu. Siap. Baik. Itu juara berapa di situ tuh? Izin waktu itu juara 3 Bapak. Oh, juara 3 juga. Siap. Itu pun saya mungkin masih kurang berlatih atau masih kurang waktu saya karena pekerjaan saya juga. Oh, betul. Siap. Itu saya mengikuti pasangan putra dan beregu. Itu beregu 4 orang Bapak. Oh, 4 orang lagi tuh? Siap. Kalau di Kempo itu namanya embu beregu dan embu pasangan Q1. Itu pun di Q1 itu masih sabuknya coklat Bapak. Oh, gitu ya. Siap. Sekarang sudah sabuk apa Pak Suar? Sabuknya sekarang syukur alhamdulillah dari tahun 2015 naik coklat. Sekarang sudah 2022 baru naik hitam Bapak. Oh, itu pun belum terlalu lama Bapak. Itu pun baru mungkin baru bulan kemarin. Itu pun naik tingkatnya di Palu. Di Palu? Siap, di Palu. Oh, gitu ya. Berarti sekarang sudah sabuk hitam ya? Siap, alhamdulillah sudah sabuk hitam. Luar biasa, mantap. Saya termasuk salut nih sama Pratu Asor ini. Siap. Karena dari sipil sudah menuai banyak prestasi ya. Bisa dikatakan kebanyakan anak muda itu nggak tertarik sama itu, tapi seorang Pratu Asor malah lebih mengembangkan diri kepada prestasi-prestasi seperti itu. Siap. Baik Pratu Aswar, dari awal nih kita sudah membahas masalah prestasi Pratu Aswar nih. Selanjutnya apa yang kemudian membuat Pratu Aswar itu pengen menjadi seorang prajurit TNI? Kalau soal itu jadi ingat bapak saya di Batam. Sebelumnya itu waktu saya selesai pertandingan di Porda, yang 4 kali saya dapat juara. Di situ kan waktu saya dipilih jadi dapat juara, dipilih ke Konsumsel untuk mengikuti seleksi prapon. Jadi pas seleksi prapon itu pun ya poin saya masih agak kurang juga sih. Nah, waktu saya pulang itu saya kaget waktu saya pulang itu pun belum terlalu lama istirahat, ganti baju. Terus bapak saya itu manggil saya, itu pun secara cuman berdua. Terus saya ditanya, bapak saya nanya gini kan, aku dikasih pilihan gitu Bapak. Oh iya. Gimana pilihannya itu gimana? Jadi pilihan bapak saya itu maunya saya itu dipilihkan mau jadi tentara apa jadi atlet.
Baik. Saya masih diam di situ, terus bapak saya jelaskan kalau kamu jadi atlet, ya mungkin kamu lah dapat pendapatan juga. Tapi ke depan, tapi kita kan nggak tahu yang namanya musibah, betul. Selama kamu jadi atlet, patah atau gimana, Betul. kamu palingan masih bisa nggak dipakai? Kata saya, masih bisa pak, tapi jadi pelatih. Nah, dari situ saya pikirkan itu, nah dari sekarang. Makanya bapak saya kasih motivasi saya, kalau jadi tentara nak, kamu jadi tentara ini, sudah punya pekerjaan. Sampai kamu pensiun pun dijamin. Apalagi kamu masuk tentara, kamu teruskan prestasimu ini, Ya. kamu kan bisa dapat juga gitu, terus masuk kebanggaanmu juga. Kamu mau patah, mau gimana, kamu kan tetap dapat gajimu di tentara itu. Betul. Jadi disitulah saya mulai berpikir-pikir satu, gimana ya, pasangan saya itu terharu. Ternyata bapak saya itu diam-diam ternyata peduli sama saya. Iya, memikirkan bagaimana ke depan bagusnya ya. Siap, begitu. Makanya saya langsung saya katakan sama bapak saya itu, saya pilih tentara. Ya karena memang tentara dari sejak sekolah saya memang orangnya aneh, betul. Aneh gimana tuh? Anehnya itu kadang orang lihat saya di depan rumah itu kira orang gila. Kenapa kok bisa sampai bilang begitu? Ya karena saya kan suka anehnya itu, mungkin orang lain aneh. Kalau menurut saya itu enggak. Saya gimana ya? Cara belajar attitude saya sendiri. Itu pun kalau saya udah surut laut, rumah saya itu depan laut, betul. Oh begitu. Siap, karena saya kalau udah turun kadang sendiri. Makanya orang-orang di atas itu lihat saya itu aneh. Itu Karena sendiri tuh ngapain itu sendiri itu? itu sendiri saya betul ya latihan, betul, kayak di air itu. Oh, latihan perorangan di Siap, atas air, latihan bela diri begitu. Siap, latihan bela diri dan saya terus kadang suka spring ke sana kemari itu airnya kalau udah sampai lutut baru saya turun di laut biasa. Wah, luar biasa nih memotivasinya. Sudah memanfaatkan keadaan apa ini pekarangan yang ada ya. Siap. Betul, luar biasa. Apa sih pesan yang bisa diungkapkan atau apa yang bisa disampaikan untuk orang tua Pratu Aswar? Kalau saya, terutama bapak saya, semoga sehat selalu. Amin. Selalu mendukung saya dari pekerjaan maupun hobi saya, yang termasuk ibu saya. Kalau ibu saya sudah almarhumah, bertanya. Perhatiin ya. Siap. Ya, semoga kalau doa untuk ibu saya, semoga berbagi di sana. Dan Amin. satunya buat saya, ibu saya, betul. Kalau bapak saya semoga sehat-sehat selalu menemani saya terus sampai saya berkeluarga. Semoga bapak saya masih hidup dan masih bisa bimbing saya lagi lebih baik lagi ke depan. Amin, amin, amin. Baik, apa pesan yang bisa disampaikan untuk generasi muda atau adik-adik kita yang mendatang ini? Kalau untuk generasi saya untuk kedepannya nanti, Batan, pesan saya yang paling pertama itu intinya semoga rekan-rekan saya ini selalu berprinsip berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, Batan. Baik. Lebih baik sakit dulu, baru nanti bakal senang-senang gitu. Betul. Nah, terus untuk gimana untuk kempo ini sama pekerjaan saya, Batan. Bagi yang sudah mengikuti olahraga maupun olahraga selain bela diri, ya tetap semangat begitu. Jangan sampai menyerah gara-gara itu kalian turun mental. Ya dari saya kamu tetap lanjutin karena bakal baik ke depan. Contohnya saya pribadi, Batan. Betul. Sudah terbukti ya? Sudah terbukti. Karena saya sudah jadi begini. Ya karena apa? Karena Ya, prestasi. karena prestasi saya juga yang mendukung saya sampai jadi begini. Termasuk kedua orang tua saya yang selalu mendukung kayak seperti begini. Betul, luar biasa. Terima kasih. Sudah hadir dalam acara podcast Nali 19.
Semoga kedepannya baik itu karir maupun keluarga selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan dari saya, apapun yang menjadi hobi Anda, terus asah dan asah. Jangan putus asa, kembangkan potensi bakat Anda, karena itu yang akan menjadi karakter Anda ke depannya nanti dan bisa membuat Anda sukses. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Pak Aswar. Siap, terima kasih. Mantap, sukses selalu. Amin. Termasuk batas sukses. Amin, amin, amin. Oke, makasih Pak Aswar.